Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Yang kami hormati Ketua PCM Wonosobo Bapak Dr. Andes Yakino, yang kami hormati seluruh jamaah KKS Kajian Keluarga Sakinah yang selalu kita nantikan setiap Ahad pagi kehadirannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rasa sehat, rasa sempat dan rasa nikmat sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Seluruh jamaah kajian keluarga Sakinah, berikut akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada kajian inti yang akan nanti disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Ilva Indriani. Beliau adalah murid dari SMA Muhammadiyah Wonosobo dan kebetulan berada di PAY. Kepada Mbak Ilva kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summa arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Mbak Elva Indriani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan dapat bisa kita amalkan di kehidupan kita. Amin. Acara berikutnya itu kajian keluarga sakinah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yakino SPD MMPD dengan tema menyiapkan generasi yang tangguh dan unggul. Kepada Ustadz Yakino kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Di pagi hari ini kita diberi kesempatan bisa rawuh di salah satu taman surga ini, di Raudhatul Jannah ini. Masya Allah, mudah-mudahan niat dari rumah karena Allah Ta'ala sehingga tercatat jadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati jamaah kajian KKS, kajian Qur'an Allah. Alhamdulillah ini terang benderang ya hari ini, pagi ini. Jalan Dieng ke sini sudah macet, Bu. Tadi ada teman bilang turun ke Wonosobo udah macet ini, Pak. Apalagi naiknya ya, Masya Allah. Ini rame, kita lihat di sini sekitar ada orang main bola, biar sihat jasmaninya ya Bu. Kita di sini main rohani aja ya. Nah, ini nanti habis inilah kita jalan-jalan, gitu. Masya Allah ya. Saya hormati, tema saya yang angkat ini sebenarnya tindak lanjut dari di panti kemarin ya. Nanti kemarin masih koma, ini kita tindak lanjuti terkait dengan bersama menyiapkan generasi yang tangguh dan unggul ya hormati. Tapi hari ini saya akan mengucapkan selamat ke ibu-ibu dulu Bang. Ini hari tanggal berapa Bu? Hari apa Bu?
Hari Ibu, ada hari Bapak mboten? Wah, bersyukur jenengan ya, Masya Allah. Selamat Hari Ibu ini Pak Amir, tanggal 22 Desember. Jadi ibu-ibu yang cantik, rohani dan jasmaninya ya Bu. Amin. Tunggu sampai dunia akhirat tetap menjadi orang-orang yang salih-salihah. Ini hari Ibu Pak, 22 Desember. Rono hari Bapak enggak usah meri Pak Bambang, Pak Amir ini. Mana rono hari Bapak ora apa-apa. Ini selamat betul, ini biar ibu tersenyum gembira, ngaji itu yang gembira, gak usah tegang. Karena ini bagian ibu yang menyiapkan generasi dan bapak tentunya. Baik yang hormati, dan ini juga pas akhir tahun ya, akhir tahun 2024. Ini saatnya tahun kita bermuhasabah ini ya. Mau gak mau umurnya tambah Bang, mau tidak mau. Begitu tahun 2025 cering, sing manis sudah apa tadi sudah 5 kayak Pak Yakin ini sudah 5. Pak Bambang berapa Pak ini? 6 berapa? 63 besok 64. Wis enggak mau Pak Udin berapa? Ayo. 61 besok 62. Ibu-ibu kayaknya enggak ada yang 50 ini ya? Belum ya? Masya Allah masih muda-muda ini. Ini jadi mau enggak mau mesti tambah umurnya. Lah ini harus muhasabah Bu. Tambah umur, tambah pinter, tambah solih, tambah beriman kepada Allah Ta'ala. Ini kita juga hampir meninggalkan tahun baru ini. Nah, melihat seperti ini maka kita punya terinspirasi saya itu mengambil tema ini. Mengapa saya mengambil sebuah tema yang generasi yang tangguh dan unggul? Itu saya membaca sebuah buku Suara Muhammadiyah yang ditulis Profesor Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Ma'arif ini pernah jadi ketua PP Bu? Pernah belum? Oh pernah ya, Pak Syafi'i itu dulu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau itu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu harus meningkatkan gerakan ilmu. Jane Muhammadiyah programnya terus schooling, healing, fooding, sudah toh. Sekolah sudah di mana-mana, ribuan SMP, SMA, perguruan tinggi ratusan. TK-ne Wonosobo enten pinten Bu? 7 loh, kanis oke banget. Tetapi harus gerakannya ini ditingkatkan. Healing, kesehatan, PKO kita sudah standar nasional, ya toh. Fooding, lazismu ya sudah memberi sejauh mana ya, memberikan makanan, memberikan santunan dan sebagainya. Tetapi Pak Syafi'i ini dia mengatakan begini, tapi di Muhammadiyah kita ini gerakan ilmu yang sifatnya partisipatif ini yang masih kurang. Jadi bagaimana kader kita mendatang ini 10 tahun atau dalam mendatang menjadi kader-kader yang partisipasi. Ya dalam bahasa Muhammadiyah diaspora politiknya kemana-mana ya Pak Agung ya. Ada yang jadi menteri gitu loh, partisipasi namanya ya. Ada yang jadi dokter, jadi bu guru ini. Ada yang jadi pokoknya pengusaha-pengusaha sukses. Sehingga Muhammadiyah itu di mana-mana itu. Ini Pak Syafi'i itu jauh sekali. Ya bener oke sekolah, tapi sing tampil dunia politik berapa? Kemarin di kajian ranting bagi-bagi hadiah ini Pak Bambang kemarin itu. Sing iso nyebutke kader Muhammadiyah sing masuk kabinet Prabowo itu. Walah, Pak Agung mesti bisa ya. Kemarin bagi-bagi hadiah Bu. Saya mohon maaf hari ini lupa enggak membawa voucher hari tahun baru. Biasanya nggawa dari sore amat saya ini. Tapi karena kemarin mendadak ini dari panitia Mas Said golek penceramahi luar kota kabeh Mas. Waduh, ya ora maido iku prei awal Pak Fauzan ya. Jadi golek nganti penceramah diubek entek. Akhirnya ketuanya gue tebok ini ngisi dadaan ini. Ya wes bismillah ini. Jadi ini mendadak saya buat aja udah walaupun singkat begitu. Jadi bagaimana Muhammadiyah ke depan? Ibu-ibu ini sekarang guru TK ya. TK muridnya jenengan umur piro Bu? Berapa umurnya anak-anak TK itu? Enggak, lahiran enggak. Umurnya 6 tahun ya. 20 tahun mendatang berapa? 26 tahun sudah S2 selesai itu Bu, atau S1 selesai. Jadi mbayangke sampean ki mengorbitkan generasi mendatang gitu loh. Pak Fauzan SD ki paling ya 12 tahun. 20 tahun mendatang muridnya jenengan wis 32 tahun Pak, wis gendong anak Pak. Nah, udah menjadi kader-kader yang iso disawang gitu loh. Saya dan Pak Bambang wis 80 nek isih urip ya Pak. 20 tahun mendatang saya udah 85 tahun. Masya Allah. Inilah sebuah muhasabah ganti tahun ini kudu bagaimana dewe ini harus benar-benar mengevaluasi diri
wal tandur nafsu maqaddamat lighad. Memperhatikan setahun yang lalu apa yang telah kita kerjakan dan tahun mendatang persiapan apa yang kita tunaikan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya nih Pak, muhasabah itu situ. Baiklah Pak yang hormati, ini sebagai pengantar saja. Maka Pak Ahmad Dahlan itu kan sering begini ya. Dalam bahasa Jawa ini dadi wong sing berkemajuan. Lan dhek aja kesel-kesel nyambut gawe ning Muhammadiyah. Pesane itu. Artinya apa? Kalau kita menjadikan generasi yang unggul itu udah pesan kiai yang lama. Berkemajuan, jadilah dokter-dokter yang muslim, guru-guru yang muslim, pengusaha yang muslim, menteri yang muslim, begitu, presiden, gitu ya. Ini namanya begitu. Pak Dahlan itu visioner banget itu. Maka Rasulullah juga banyak sekali mengajarkan tentang tolabu ilmi toh, agar menjadi orang unggul toh, menjadi tangguh dan unggul itu bagaimana ala Rasulullah dan Al-Quran ini. Nah, ini akan kita bahas, nanti kita ikan dengan perkembangan Muhammadiyah ini. Baiklah yang hormati, inspirasi Pak Safi ini akhirnya tahun ini kan dibuktikan oleh kader Muhammadiyah. 6 orang masuk jajaran itu kan sebuah protes kader partisipatif itu namanya. Ikut ambil bagian. Pak Profesor Mukti jadi apa? Apal, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kader siapa itu? Muhammadiyah, sekretaris PP. Bagaimana kita nggak punya tokoh di sana mengambil sebuah kebijakan? Ini pelajaran agama harus ditingkatkan dan mendalam misalnya. Kalau Pak Menterinya nggak mengarahkan dari atas ke bawah nggak bisa. Bagaimana pengajaran-pengajaran yang lebih mendalam sehingga tidak hanya parsial, anak-anak lulus dari sekolah itu ya sudah punya ilmu gitu loh. Ya SMK ya punya terapan, SMA iso nyambut gawe dan sebagainya. Gitu. Jadi kita berharap pada Pak Menteri ini mudah-mudahan bisa mengarahkan dunia pendidikan kita ini berkemajuan, Pak. Ini harapan kita begitu. Ada 6 tokoh. Nah, ini partisipatif ini sangat penting karena pengambil kebijakan adalah sangat penting. Termasuk libur Ramadan ya, Bu. Nah, poso-poso mulang nanti penuh misalnya ya. Nah, kita nek poso pre iki ya seneng gitu ya. Tapi biasanya hanya di awal dan di akhir paling tidak gitu. Baiklah kita mulai aja kajian kita. Sepakat karena tadi itu 8.15 baru mulai. Terus tadi bla 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 maca Quran Mas Boim ngene acara 10 menit. Jadi punjul selawe. Nanti mau sampai jam berapa? 9. Uri banget ini. Cah panti serap kepulangan nih arep galis kangen ngomah. Nyong ngerti wae. Ora entuk Bali Pak Muadin ngaji sik KKS. Ya, bagus sehingga ini penuh kan lumayan gitu loh. Iya. Ya jam 9 ya punjul-punjul 5 menit 10 menit lah ya. Punjul sithik wong mau mlebune wis 8:15 gitu. Nggih. Punjul sithik ya, Mbak gitu. Oke, kita mulai ya hormati. Nah, dasar kajian kita ini. Surat 4 itu surat apa? An-Nisa. Kemarin di panti sudah kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyataqullah falyaqulu qaulan sadida. Ini dasar kajian kita surat An-Nisa 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Itu warning loh ini Pak ya. Maka mereka khawatir terapa? Kesejahteraan mereka, takut nek ora sejahtera itu loh. Awake dhewe ngene sok anake aja nganti weh tidak sejahtera, harus lebih mahir daripada kita kan begitu ya. Baik keimanannya dan sebagainya, ekonominya. Nah itu. Tapi kemudian Allah memberikan sebuah solusi. Oleh karena itu, oleh sebab itu agar mereka sejahtera, nanti di masa depan tidak takut, hanya 2 syarat. Hendaklah mereka pertama bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi Allah memberi peringatan selagu solusi gitu loh, ada solusinya. Masya Allah ini. Nanti kita kasih bareng-bareng ya. Oke, lanjut. Pelajaran atau hikmah dari ayat ini bisa dicatat. Dari ayat di atas peringatan Allah kepada orang tua ini ya, kepada orang tua agar apa? Agar kita itu
takut, rasa takut kepada Allah, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, tapi generasi yang unggul ya begitu. Siapa orang yang generasi yang lemah itu? Lemah imannya. Wis imane ra kuat ya toh, sehingga tantangan ke depan akan membuat mereka tidak mampu mempertahankan Al-Qur'an, mempertahankan Islamnya. Lemah ilmu, kuat ilmu juga akan menjadi sebuah kelemahan. Di masa depan orang kok ilmunya pas-pasan, padahal tantangan berbagai kehidupan, kok dia tidak mau belajar, orang gelem ngaji bahasane. Akad pagi biasa, tapi nggak mau datang. Itu merasa sombong itu Bu. Jadi udah kajian berangkat, ada taman surga gitu. Ini ya jangan sampai lemah ilmu. Orang tua pun belajar terus Pak sampai mati, sampai SD belajar itu ya sampai mati. Ojo sampai kuliah rampung sinau itu jangan sampai Pak. 30 juz nganti mati rantai Pak Amir, enggak habis itu kita kaji. Betul itu. Semakin luas. Bahkan Allah mengatakan andikan pohon-pohonan jadi pena, yaitu lautan ditambah 7 lautan. Nggo nulis kalimat Gusti Allah tidak akan habis karena luasnya ilmu Bu. Maka jangan sampai lemah ilmu anak-anak kita. Ini termasuk kita orang tua harus belajar itu. Lemah akhlak atau karakter, sekarang ini betapa banyak kasus-kasus anak-anak yang mana mereka adalah terlalu dekat dengan HP ya, paling gampang sudah terkenal, tapi dengan lingkungannya dia semakin jauh, nggak mengenal tetangga, nggak mengenal. Sekarang istilah Pak D Bu Dewi ra iso nyebut ya toh, iki bule po, Pak Lis ra iso nyebut, sedulur po ora ya ra iso nyebut, wis angel. Jadi secara strukturalnya sudah berubah itu. Maka untuk ini kemarin saya itu diceritani sebuah perumahan elit di Semarang itu, padahal perumahan elit itu. Tapi begitu orang masuk perumahan itu, nek ketemu wong, nek nggawa mobil kacanya dibuka Bu, senyum, assalamualaikum begitu. Kalau bertemu berpapasan juga sama mereka saling menyapa. Wis zaman kayak gini tapi RW ini so ngatur Pak. Nek wong mlebu kampung ini kudu ramah sampean. Nggo mobil ya dibuka, blak nyapa, assalamualaikum gitu. Kemudian ketemu di jalan orang-orang jalan pagi ya begitu. Ternyata kampung itu bisa dibuat begitu. Termasuk kampung-kampung jenengan. Ini karena kita punya dari ketua RW Pak. Nek enggak bisa ngatur loh. Ini partisipatif. Jadi orang masuk kampung kita, sebuah kampung Islami itu bisa gitu loh. Bagaimana bergaul, bagaimana menyapa dan sebagainya. Ini akhlak ya, akhlak penting karena kita dalam agama Islam diajarkan untuk salam paling tidak toh Pak. Salam, senyum, sapan, sopan dan santun. Nah itu 5S itu diterapkan akhlak ini. Ya generasi kita ini kehilangan yang ini, banyak kehilangan. Kemudian yang berikutnya ekonomi, penting ke depan. Anak-anak juga harus dibekali ekonomi, jangan sampai lemah. Maka pembekalan ekonomi ini perlu adanya keterampilan, jangan sampai lemah keterampilan. Ke depan pelan di skill apa-apa nyambut gawe ra iso gitu loh. Nah, itulah generasi yang tidak sejahtera yang dikhawatirkan atau tidak bahagia baik dunia dan akhirat. Bagaimana solusinya? Nah, di sini. Menurut ayat di atas solusinya cuma 2, kan gampang diingat. Pertama adalah falyatakullah. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah sing sepindah niku. Yang nomor kalih falyakulu kaulan sadida. Hendaklah mereka berkata yang benar atau jujur Bu. Ini bahasa Al-Qur'an ini Bu, solusi saka Gusti Allah ini. Jadi bagaimana tadi anak-anak yang lemah iman, ilmu, ekonomi itu enggak sejahtera, takut itu. Disebutkan dalam ayat tadi kan khauf, takut kesejahteraan mereka. Jadi anak-anak dhewe iki nanti bagaimana? Ini harus takut. Oke, kita uraikan. Ini yang falyatakullah surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 ini ya. Ini juz-juz awal ya di Al-Baqarah ini ternyata ada penjelasan orang yang bertakwa. Tapi sebelum ke penjelasan ini ada beberapa ayat nanti yang nanti kita simpulkan di sini. Nah, nanti di sini, tapi kita baca ayatnya dulu. Ada satu kisah ya, Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab itu siapa? Khalifah keberapa, Bu? 3 apa kedua? Kedua apa ketiga?
Ngacung. Kedua, pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Apal ngecepal Bu. Ya, salah sithik ra apa ya Bu, wong kelalen. Jadi tempatnya orang itu lupa, enggak apa-apa. Ya, lupa. Oke. Umar bin Khattab itu suatu saat ditanya oleh sahabat yang lain. Wahai Umar, bagaimanakah ditanya apa itu yang dimaksud dengan takwa? Nah, ini sering sekali ditanyakan oleh para mubalik. Malah takon ning Umar balik takon gitu loh. Jadi diskusi dialog interaktif. Khalifah Umar bilangnya apa? Piye dheke nek lewat dalan sing penuh onak dan duri. Nah, jawabannya kan bagus Umar. Soalnya neng kono ono duri wit salak apa ora ya ning Mekah ya. Ning kono kayane kurma ta. Ono duri ora ya, Pak ya. Itu dibayang itu. Bagaimanakah kamu kalau melewati suatu jalan yang penuh onak dan duri? Pripun Bu jawabe? Pak Umar bin Khattab malah takon ngeten niku. Jenengan arep nglewati dalan sing akeh durinya. Pripun? Halo? Berarti ora tau ngliwati nggon duri. Urung tau mlebu kebun salak nggih. Salak akeh nasa bae. Bar panen iki salak akeh banget durine. Bagaimana Bu kira-kira? Mbak, yang panti yang muda-muda ini, bagaimana kalau Anda melewati sebuah kebun yang penuh onak dan duri? Halo? Apa? Berhati-hati biar nggak menginjak duri ya kayaknya ini tak sampaikan loh. Jadi kamu saya akan hati-hati Khalifah. Kalau saya melewati sebuah jalan yang penuh ada duri akan hati-hati. Lah takwa niku ngati-hati niku. Hati-hati bagaimana kita dalam menjalankan perintah agama ini. Ojo sing barang haram ya tabraki wae gitu loh. Itu namanya hati-hati. Semuanya mana yang diperintahkan dan mana yang tidak. Oke, ini dasarnya takwa ini ada 3 ayat. Pun apal sedaya gini nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab enggak ada keraguan padanya, petunjuk orang yang bertakwa. Kan cetha niki gitu. Takwa itu siapa saja? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama iman kepada yang gaib cetha niku. Jadi jelasan ini membuat ketangguhan generasi berdasarkan Quran. Anak yang tangguh nanti itu harus imannya dulu. Iman kepada Allah dulu. Makanya dengan bahasa TK pun diajari pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Mengenal Allah kan? Iya, itu bahasa TK. Sederhana sampean njenengake Allah sing gawe dheke, ora iso jelaske. Nek ndeleng pelangi saged mboten? Saged. Balonku ada 5 bisa toh? Nah, itu bagaimana guru TK menjelaskan anak-anak mengenal Tuhan dengan bahasa mereka begitu loh. Maka iman kepada yang gaib tanamkan yang pertama. Ya, agar menjadi falyatakullah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ini. Nah, untuk yang lebih gede beda lagi dengan diskusi. Tetapi SD aja mudah, menginjak ke surat Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad. Oh, katakanlah Allah ki mung siji. Dhewek ceritane gampang. Lah siji piye? Ajal nek loro, siji nglakokke srengenge saka wetan, siji saka kulon. Pripo akhire? Tabrakan Bu srengenge ngene. Lho sederhana saja dari anak SD akan paham itu. Bapak Ibu guru SD itu. Iya ya, nek Gusti Allah loro mesti terang ambedino perang ya to. Brontoyuda nek ngen wayang. Siji nglakokke matahari saka wetan, siji saka kulon. Sing kulon ngejak kiamat, sing timur belum kiamat ya. Itu karena matahari dari barat itu tanda-tanda kiamat Bu. So nek kiamat srengenge ini munculnya saking kilen. Pernah dengar? Nah, itu tanda-tanda kiamat. Matahari terbit dari barat Pak. Gusti Allah gampang gawe muter ini gampang. Nah, itu ya, yang pertama itu. Jadi kemudian yang kedua wayuki munasolah, menegakkan sholat. Ini juga ciri orang bertakwa. Bagaimana Nabi mengajarkan tentang pendidikan sholat? Ibu-ibu TK paham ini. Gimana Bu? Umur 7 tahun dikenalkan sholat. 10 tahun orang sholat di napa? Di napa? Pendung? Wajo petung tahun isih TK di pendung mlayu ra iso sholat, digitik mawon, nganggo cilik itu, crit ngetok. Tur milih aja sing lara. Jadi pertama digitik aja. Ngertos digitik mboten? Alah nganggo budeng sing cilik ae lho, nganggo sapu odon aja sing dik. Nah, kemudian berangkat berikutnya pendidikan sholat ini ala Rasulullah.
Nah 10 tahun, satu dididik sholat dulu ya 7 tahun ya, didik sholat dulu. Nek 10 tahun orang lakoni digitik. Nah saiki nek wis SMP 15 tahun ora gelem sholat kapake. Pentung nek kuwi. Nek cara Ustaz Jumari pentung. Selawe tahun ora salat pateni jare medeni. Itu Pak Jumari lho. Kalau Kiai Jumari itu seperti itu. Jadi betapa pentingnya salat itu lho maksudnya. Ya ora pateni tenan itu hanya sebuah bagaimana pendidikan begitu ya. Hitung tahun TK gede dilatih kita Bu, kenalkan dilatih salat. 10 tahun ra gelem lakoni digitik. 15 tahun ya gitike rada anu sithik ning ya ora sang nglarani. Dan sebagainya sampai dia bagaimana wayuqimun shalah menegakkan sholat ini. Kemudian yang berikutnya apa di sini? Wa mimma razaqnahum yunfikun dan menyisihkan rezeki yang dibagikan kepada kita semua. Nah, tentang berbagi ini Bu, rasa ngenteni sugih. Betul itu. Saya tadi pagi-pagi mendengarkan Agim, Pak. Saya itu pendengar setia Citra FM dengan Agimnya itu. Karena kajiannya mendalam itu. Radio itu berita akurat, tidak tersesat itu jenengan sing berita tidak tersesat. Agim itu cerita sederhana Bu tadi pagi itu. Jadi tentang sedekah itu rasa kenai sugih. Misalnya jenengan, siapa yang belum pernah traktir temannya ngacung? Ayo, sing tahun traktir koncone iki pelit berarti. Kalau bareng arep bayar itu nang mburi gitu loh. Saya tak oleh mburi sik kedisian ya. Itu bahasanya Agim sederhana, Pak. Padahal mung njajake cireng regane piro sih? Nah, ini bahasa yang mendalam, Bu. Jadi bersedekah itu enggak usah menunggu kaya. Ono kancane dhisikan bayar itu jempol, Bu. Iya, mung cireng kok piro dan sebagainya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun ini adalah bagaimana ada dalam penghasilan ada bagian untuk yang lain, jangan egois. Jadi suatu saat kita berbagi itu dengan orang lain. Ini penting sekali, Bu. Jadi ojo ganti kedisian ubang-ubang wah di bareng saketu warung nyong prigi dan sebagainya. Nah, ini ikhtiar bagaimana kita menjadi orang yang dermawan nanti begitu. Karena ciri orang bertakwa ini berbagi rezeki, mau berbagi gitu loh. Sesuai kemampuan ya Pak, sesuai kemampuan dan sebagainya. Jadi monggo ini perintah Gusti Allah. Kemudian yang berikutnya waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik dan mereka beriman kepada Al-Qur'an. Jadi uripe nek wong tangguh itu pedomane Al-Qur'an. Pedomannya Al-Qur'an. Kalau biar tangguh anak-anak panjenengan generasi mendatang mesti harus beriman kepada Al-Qur'an dan kitab yang terdahulu. Kitab terdahulu napa? Taurat, Zabur, dan Injil. Itu kita percaya. Itu tertulis dalam Al-Quran. Maka kita percaya, kita yakini. Itulah buktinya Al-Quran penyempurna kitab yang terdahulu. Jadi ada di dalam Al-Quran ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Onten niku Bu. Misalnya surat Taurat itu ada di surat Al-An'am ada di situ. Mulai ayat 151 sampai 1 berapa itu. Itu Taurat. 10 firman Tuhan ya. The Ten Commandment nih, bahasanya Nabi Musa itu ada di sana. Kitab Taurat disebut dalam Al-Quran itu 10 firman Tuhan di sana bunyinya. Itu bukti bahwa Al-Quran mengabadikan kitab yang terdahulu bersambung ya Pak istilahnya, nggak terputus karena itu juga ajaran para nabi. Itu ya. Jadi min qablik juga percaya kepada kitab sebelumnya. Ditambah lagi wabil akhiratihum yuqinun. Yakin dari akhirat ini generasi yang tangguh Bu. Jadi uripmu ora meneng donya tok. Akhirat itu dibutuhkan ketangguhan, keunggulan. Ini yang kita bicarakan nanti. Ini pendidikan menurut Al-Qur'an. Fal yatakullah. Dasar yang kedua. Ini nanti saya gabung. Quran surat 3 surat apa? Ali Imran 133 sampai 135. Ini pun hafal nggih? Ngaji sareng-sareng go. Wong jenenge ngaji sareng-sareng. Ketinggalan mboten nih? Ketinggal dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaid
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kula ora tekan tak pandeg datine tak baleni. Niki harus belajar dengan Gus Rosid ini bagaimana mengatur nafas. Nek wong karo ngaji iki jebulane ambil nafas sik, Pak. Aku dadi ngimami ora medhot ning dalan. Ternyata ada teorine. Gus Rosid pernah ngajarkan di sini bagaimana men kuat tekan waladhdallin amin pojoi memang ternyata harus ambil nafas dulu. Hirup oksigen dulu, Bu. Sehingga tidak terputus. Spesialis terputus sampai wal kadhiminal ghaidha ra nyandak kula. Maka saya ulangi wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas. Diulangi satu kata ya, terus kemudian baru masuk. Ini ciri orang bertakwa yang tadi fal yatakullah yang beliau kita gabung dengan ini. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu di sini ya, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Uiddat lil mutakin, disediakan orang yang bertakwa. Cetha di sini. Jadi menjadi anak-anak yang bertakwa ini nanti akan menjadi penduduk surga gitu loh. Nggih. Jadi jenengan bisa menghasilkan generasi yang tangguh dan unggul akan menjadi penduduk-penduduk surga. Siapa penduduk surga itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra. Ini sama dengan tadi toh, berinfak toh. Kalau ini lebih tegas, berinfak di kala lapang dan sempit, di kaya-kaya dan miskin tetap orang berinfak. Saya pernah ketemu dengan seorang hanya bakul cendol ya. Bakul cendol kan kecil-kecilan ya, dawet lah. Gandeng tanggane ketemu ya, mesti gratis saya Pak. Butuh sembayar kok yakin loh. Sedekah. Oh, konco tepak dan sebagainya. Nah, oh, dewi gratis suatu saja gratis wong liya genti itu ya begitu. Jadi orang sekecil apapun itu ingin berbuat infak ternyata. Iya, Bu. Apalagi dengan tetangga dekat, biasa ketemu gitu ya. Ingin berbagi sesuai kemampuan. Oh, hanya bakul dawet ya. Sih dawet dan sebagainya. Itulah. Kita nggak perlu kaya ya, bersedekah ini melatih kita tidak bakhil, nggak bakhil. Karena wa'am baghila wastaghna ini nggak baik ya, jadi ini bukan ciri orang yang bertakwa. Oke, ini sampai lebih dalam yaitu berinfak di kala lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Nah, di sini adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Orang bertakwa itu penyabar berarti. Nanti bulan Ramadan kita dilatih untuk sabar ini. Jadi fal yatakullah menjadi anak-anak penyabar ya harus dilatih. Harus betul-betul dilatih. Termasuk orang tuanya harus sabar dulu. Baru nanti nurun anaknya itu. Ada genetis ya. Jenengan anak keturunan ini bapak ibu ini mboten? Halo Bu. Ada enggak? Jal dideleng-deleng. Nyongi kaya separuh bapake, separuh mboke gitu. Nek sing nggon kiye kaya bapake, nek iki kaya ibuke kan sering begitu ya Bu ya. Berarti ada faktor genetis Pak. Tidak hanya warna kulit, warna rambut, tapi bisa juga karakter itu bisa menurun, ya ini. Jadi makanya kalau orang baik ya mesti mudah-mudahan anak keturunannya jadi baik. Ini karena karakter genetis itu bisa menurun. Ini penting sekali, ya. Maka wal kadhiminal ghaidha ini bagian dari kita menjadi orang yang bisa menahan nafsu atau penyabar. Nanti sebentar lagi Ramadan datang menahan ini kita. Sekarang harus latihan. Berikutnya apa? Wal afina 'anin nas. Napa niku? Suka memaafkan sesama manusia atau orang. Ini orang bertakwa. Ya itulah apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat baik seperti ini gitu loh. Jadi orang yang pemaaf, penyabar, wong sing sedekah niku nyenengke mboten? Oh, mesti nyenengke, Pak. Wah, bareng kae niku jajake ngono wis mikir ta. Wis biasa sedekah lunga-lunga. Misalnya begitu. Ini penting Bu. Jadi hal sederhana-sederhana ini moga kita berbuat sesuai kemampuan masing-masing. Nah kesimpulannya ini. Orang yang bertakwa itu akan tangguh ya. Tadi dari beberapa ayat tadi kita simpulkan. Ketangguhan mereka itu apa? Kalau imannya kuat. Nah, wong nek iso imane kuat niku setan radian demeteran dulit itu. Imane tangguh, akidahnya sudah tertempat dengan baik. Anak-anak kita ini harus dididik bagaimana menjadi generasi yang tangguh ya. Tangguh itu tahan banting gitu. Mesti imannya kuat. Yang kedua mesti rajin sholat, menegakkan sholat. Karena apa? Dia disiplin. Sholat itu mengajari disiplin toh Pak. Dari waktu ke waktu toh, duhur, leren, asar, step. Ini kan disiplin. Jadi anak-anak sudah disiplin sholat itu sudah jempol Bu. Asli itu generasi kita ini.
menjadi tangguh itu di masa depan. Jadi artinya bahwa dengan sholat ini mereka menjadi tangguh gitu, menjadi tangguh. Kemudian dermawan, tadi yang yungfikuna fisaro wadoro, terus yang Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yungfikun, nek digabung itu jenenge wong dermawan, gitu. Berinfak di kala lapang dan sedikit, berbagi sedekah sebagian yang direzekikan, jenenge dermawan. Wonten sejenenge Pak Darmawan mboten niki? Mboten enten nggih. Dermawan jeneng iku yang mempengaruhi ya toh. Jadi bagian menjadi orang dermawan. Ini adalah bagian dari fal yatakullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Tangguh itu Bu. Seneng weweh kan? Ya, mesti disenangi orang. Orang kaya kok banyak memberikan lingkungannya, walah ya mesti aman omahe Pak. Nih wong kaya medit, oke malinge mesti. Udah gampang aja. Penjagaannya seperti itu. Nganti ngingu anjing werder piro, malingnya luwih pinter, tetap canda wae. Tapi kalau orang kaya memberikan lingkungan, mesti aman. Semua ikut menjaga, ikut menjaga lingkungan. Itu karena dermawan Bu. Dermawan itu meluluhkan orang, ya. Pencuri pun nggak akan mencuri karena kita dermawan, ya begitu, mengamankan. Coba kalau satu kampung mau ngingu kolam wong siji tok, kira-kira kemalingan ora Pak? Sak kampungi mung duwe kolam mung siji tok, padahal kampungi sini wong 20 kakak. Iso kemalingan kolam enggak? Kemalingane duwe kolam kabeh ora bakal kecolongan. Sederhana aja biar Bu. Karena banyune to, arek sekampung duwe kolam kabeh, iwak aman Bu. Iya toh. Tapi kalau hanya 1-2 orang dan ketika panen ra dibagi-bagi ya wis. Begitu. Ini sederhana saja. Tapi kalau punya semua ndak akan. Seperti di mana Malang apel ya toh, kabeh nandur apel ya, apel ora bakal aman, bakal dicolong lah, ora bakal. Nah, ini. Begitu ya. Jadi Masya Allah, kita bagaimana berbagi itu penting sekali. Namanya dermawan. Harus dalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan berpedoman pada Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup dunia akhirat, hudalinas, hudalil mutakin. Jadi jenengan kalau pedoman Al-Qur'an itu kudune ngaji bendino terjadwal. Jadi hanya pekanan di masjid enggak, di rumah juga jadwal. Nanti apalagi jelang Ramadan, bar subuh, bar maghrib, monggo lah, karena pedoman ya harus kita kasih sungguh-sungguh gitu. Dan yang kelima adalah tadi wal kadhiminal ghaidho, itu jiwa penyabar. Wong takwa meni sabare luar biasa, Bu. Sabar dalam ketaatan, sabar harus tidak berbuat kemaksiatan, ini namanya sabar menurut ilmu qayyim ya. Jadi bagaimana sabar ketika kebaikan maupun menerima kesusahan. Kemudian yang keenam wal afina aninas, pemaaf. Ini generasi yang insyaallah menjadi tangguh karena menggunakan petunjuk Gusti Allah. Nah, berikutnya sudah tangguh unggul. Nah, kepiye duwe anak putu sing iso tangguh ya unggul. Wis dipenuhi, imane wis kuat, kemudian sholat ya wis jejeg, sosiale gede, Al-Qur'an jadi bendino kajiane, penyabari luar biasa, bola-balik kecentol sabar wae, pemaafnya juga luar biasa. Maka dibutuhkan keunggulan. Nah, keunggulan ini memenuhi 2 syarat. Yang pertama harus melewati kompetitif, yang kedua komparatif. Kompetitif niku napa? Persaingan, perlombaan. Jadi SDASKI nek lomba mesti menang, misalnya opo, itu namanya kompetitif, jenenge unggul. Ya, misalnya apa ya Pak Wazan gitu. Topnya apa kemarin ya? Itu harus punya kompetitif. Dikatakan Asia unggul nek punya kompetitif. Ya. Nah, Sudagaran juga sama, jelas beda. Unggul di apa? Robot, karena sudah robotis. Nek robotis Sudagaran. Nah, nanti ke depan Askia opo gitu. Ini buat kompetitif, ini keunggulan itu harus ada. Syaratnya harus ada kompetitif. Nek lomba ini nganti bosen juara terus gitu loh. Nganti bosen kok juara itu. Iya. Sudagaran ya ada polcil, polisi kecil orang itu ya dan sebagainya. Nah, Askia juga kemarin juara apa ya Mas? Kayaknya ada masuk juga tuh. Yang di lupa apalah ya. Yang di Bandung itu juara apa? Iya. Ya, biasanya di cerdas cermat, di apa gitu ya ini. Jadi kita cari celah-celah yang lain. TK Abah 1 juga juara bidang apa Mbak Afi? Apa Abah 1 ini keunggulannya? Mewarnai ya, harus dipegang, mewarnai juara terus nanti bosen. Nah perlu undangnya guru yang spektakuler gitu ya.
Kalau gurune dhewe kurang ngundangke. Nah wis cukup lah ini. Jadi keunggulannya akan menarik, Bu. Tangguh nih ya unggul. Harus ada kompetitif, ikut lomba menjadi juara gitu loh. Ojo wani-wani harus TK Aba 1 gitu ya. Nah, ya hari ini Aba 1 dan berapa ini yang hadir? Aba 1 karo Aba piro? 2. Aba 1 dan 6. Jadwalnya. Itu harus punya keunggulan. Ya, terima kasih. Kelihatan Bu guru-guru TK ini. Jawab guru ya. Yang kedua harus komparatif, ada pembandingnya. Jadi sebuah unggul itu ada pembandingnya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang lain itu nggak kelelep gitu loh. Ada komparatifnya itu baru unggul. Maka generasi yang unggul itu ya harus punya keahlian tertentu ini. Maka ikhtiarnya yang berikutnya harus diperlukan ilmu dan skill atau keterampilan. Ini tambahannya, Bu. Sekolah jenengan kalau mau jadi unggul harus dibekali ilmu yang kuat dan keterampilan. Allah telah menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 58, surat apa itu? Al-Mujadilah nggih ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat menjadi unggul, gitu. Beberapa derajat orang-orang yang berilmu dan beriman atau berpengetahuan di antara kamu. Jadi Allah menjanjikan dengan ilmu yang menjadi unggul, yang mengangkat Gusti Allah. Wadi gitu. Tapi juga jangan lupa diberi skill, keterampilan untuk menjadi unggul. Nah, keterampilan merangkai robot, keterampilan memasak ya ibu-ibu ya. Wingi ora juara ya, PCA Wonosobo kalah ya Mbak Agustin ya, kalah kemarin. Padahal yang golek kejiwan wis jagone ya, tapi tetap rasane buane kurang titik itu ya. Guru TK juara kemarin ya. Juara 3 kemarin Wonosobo, paduan suara ini alhamdulillah bareng SD Askia Sudagaran guru-guru TK kolaborasi kemarin. Ya paling enggak iso menutup wajah PCM itu ada satu kejuaraan ya. Hati nek kota nek otot kalah Bu, gitu. Sampean gobak sodor mlakune wis abot, mlayu nguyak kecandak ya ta. Mungsuhe Kaliwira sing isih do cilik-cilik Setieng. Mungsuh Setieng kuwi KO ya nih Bang Sodor. Bal-balan ya padha ya Pak Mazan. Ping pindhoe wong kota ya kalah. Ping 3 ya udah 3 kali main. Dulale mungsuhe juara. Jadi kalah bermartabat karena menang dengan juara. Voli ya padha Bu. Kene wis Mbah Kakung kono putune lah ya wis Pak Sultan wis Mbah Kakunge Kaliwira. Lah ketemu karo putu-putune, Mbah leren wae disemesi kalah. Dadi nek PCM Wonosobo nek ke depan anu Pak, golek kejuaraan sing kira-kira ora ngotot itu lho. Paduan suara, lomba masjid bisa ngono kuwe. Nah, memasak janjane tapi memasak ternyata bumbunya sama. Dadi niki rasa beda. Nggih Bu, jangan bosan nggih ke depan ya. Kuwi Dek golek celah. Ini pengalaman saya selaku PCM ini lomba pertama Pak Said. Nek ngetokke otot kalah Pak, kalah. Kaliwira udah legend kalau voli itu sejak dulu. Ya Pak, anu Bambang ya. SD SMP wis gebukane sampo gitu loh. Wis tekan sing tuwa-tuwa ya apik. Aja wani-wani. Kita juga kalahnya ketemu Kaliwira Pak. Kalah bermartabat itu loh. Jadi main pertama dengan Kejajar menang, kedua Setieng ya, Setieng. Kemudian yang kedua ketemu Kaliwira. Kata teman saya kalah bermartabat Pak. Ketemu juara. Padune wong kalah itu. Ya menghibur lah begitu. Ini ya pengalaman. Terima kasih untuk semuanya. Ibu-ibu TK Berli buat SD, PCA, IPM Mas Boy ini komandane nganti kurus itu ya toh. Tapi saya lemu wae. Gotongi rono rene, nggo makanan, nggo minuman. Terima kasih Mas Boy ya. Esuk aja bosen meneh. Medum kaos rono rene. Selalu enggak dibantu pemuda dan enak klenger Pak emang. Lah wong tua-tua Pak yakin harus ada pemuda dan enak. Wah, futsal rono Pak Fauzan ya bingung ya kontak ke sekolah latihan dan sebagainya termasuk paduan suara dari Sudagaran. Inilah kerja semua pihak Pak. Ranting-ranting juga ketinggalan Pak Renang ya. Ikut bagaimana menguatkan bersama-sama yaitu dengan jalan santainya dan sebagainya kita ikut terlibat di dalamnya. Itu unggul ya. Monggo sekolah-sekolah kita, TK-TK kita, SD kita, ranting-ranting kita menjadi sebuah keunggulan. Syaratnya cuma 2. Ono pembanding karo pernah ikut lomba. Yaitu jadi cuma 2 itu. Ini kemarin disampaikan Pak Dahlan Rais kemarin itu.
Jadi mengajarkan tentang festival Milad kemarin, bagaimana ternyata Darussalam Kalibeber bisa unggul nomor 2 kan. Nah, kemarin ketika di Al-Maun Sapuran, Pak Dahlan pesan banyak inovasi di Al-Maun Sapuran, nggawe perkebunan melon, membuat listrik Bu, tenaga surya, tujuannya nyukupi pondok gitu loh. Kan keren itu inovasi itu. 11.000 watt loh Bu, kathah niku. Jenengan omahe pinten watt? 4.500 gitu, 4.500, 4.500 ya, paling enggak kan itu. Wah, aku iso 11.000 untuk pondok masjid cukup. Jadi ora perlu PLN gitu loh, Pak. Keren itu, Bu. Nah, sekarang Muhammadiyah mengorbitkan AC yang tapi ada jadwal sholatnya ya toh. Wasin itu ada jadwal sholatnya mudah. Wah, ini adalah inovasi-inovasi, jenis berkemajuan. Partisipatif ya, generasi yang partisipatif ini sangat penting sekali. Itu ya, jadi ini dibutuhkan ilmu, keterampilan sehingga Muhammadiyah ini enggak ketinggalan. Jare sekolahnya oke, tapi yang di panggung-panggung politik masih sedikit gitu loh. Jangan sampai panggung dakwah ya oke, politik bisnis ya oke. Nah, ini anak-anak panti ini monggo 20 tahun ke depan kemarin saya tanya ya, wis dadi apa DE gitu loh. Ini harus punya mimpi-mimpi ya. Harus merubah dengan ilmu ini, ilmu dan keterampilan. Oke, ini saya kira untuk bagi menjadi tangguh dan unggul. Nah, ini sing belakang-belakang kisah-kisah aja. Dalam kisah-kisah ini tentang kisah-kisah kejujuran saja ini. Kejujuran, kesabaran ini mudah melekat saja. Yang pertama saya akan mengisahkan kisah Rasulullah SAW dengan cucunya Hasan dan Husain. Kemarin saya ceritakan di panti. Apa kisah Rasulullah dengan cucunya ini? Kenapa Bu? Halo, ini kisah-kisah sudah populer loh, ini diceritakan dalam sebuah hadis. Jadi suatu saat Rasulullah itu sholat, kemudian cucunya itu naik ke punggung Rasulullah gitu loh, gitu. Hasan dan Husain ini, ya ini kemungkinan sholat sunat di rumah ya. Kadang-kadang anak kalau kebawa ke masjid kan liar banget ini. Kadang orang gini, ora apa-apa goneng masjid, tapi harus diatasi, dididik dulu. Jangan dibiarkan liar ngarep sujud, muair rono muair ini walah bubar kabeh. Padahal anak sudah wajib belum sholat? Belum. Yang wajib itu kita, malah mengganggu orang yang wajib gitu. Tapi nek bocah ini dilatih, dhek lungguh sing tertib. Nah, gitu. Jeneng bocah bar linggo terus mlayu ya, Pak. Angel juga ya. Bar linggo wis tertib nang masjid niku wajib buare ngubet walah. Sak masjid malah kacau balau. Ya, itu sebaiknya diatur yang baik. Nah ini bisa diatur betul apa Bu? Ngantuk ya biar tidur, enggak apa-apa. Memang mengenalkan datang ke masjid boleh, tapi didik dulu dari rumah. Oke, kita naik ke ini Rasulullah sabar tidak? Apa dikipatke? Wah bocah ganggu wong salat ki. Enggak toh? Rasulullah gimana? Memperpanjang sujudnya dengan sabar. Iki cucuku lagi menikmati punggungku ki wis ben wae. Nek dhewek mungkin bocah kok ngopo iki lha ini kesabaran. Jadi karakter Rasulullah yang harus diikuti jenengan nek wis tapi kaya dereng enten sing duwe putu nggih Bu. Jenengan pun putu dereng Bu. Yang agak sepuh ini Ibu yang coklat, yang merah sudah punya cucu Bu. Wah, lah ini harus pengalaman ini. Tapi kalau yang di depan kayaknya belum bercucu, belum bermutu ini, belum bermutu ini. Begitu ya Bu. Berarti cucu itu kan kadang-kadang delanyaan ya. Harus sabar karena cucu ini adalah kesayangan Mbah Kakung, Mbah Putinya, jangan begitu. Itu Rasulullah bagaimana mendidik cucunya dengan sangat Yang kedua juga Khalifah Umar bin Khattab ini juga luar biasa dengan penggembala kambing itu ngetes kejujuran ya. Ketika Khalifah keliling di kota Mekah ketemu anak seorang pemuda sedang melihara kambing, Rasulullah akan membeli ya kambingnya. Tapi kemudian anak bisa mengatakan fa inallah, di mana Allah. Jadi enggak beli? Enggak jadi. Yang terakhir ini sudah pernah saya sampaikan kisah Imam Syafi'i dengan muridnya ini Bu. Jadi ini sudah pernah saya sampaikan. Suatu hari sang imam itu mengajar murid-muridnya. Santrinya itu latar belakangnya komunitasnya macam-macam, ini sudah pernah saya sampaikan mungkin. Yaitu ada mantan pencuri, mantan koruptor, mantan molimo lah, jadi dakwah komunitas. Kemudian santrinya ini kambuh dan dia bertanya kepada kiai. Ya kiai,
saya kok kambuh ingin mencuri lagi gitu loh, pas ngaji itu ngomong kula ajeng nyolong melih ngoten niku. Pak Kiai Sapi apa ojo dhek muridé nyong wis dadi kula dadi nyolong maling ngono ndak. Tapi kiai dengan sesabarnya mengatakan, "Silahkan kamu mencuri sampai tidak ada yang melihat kamu." gitu. Enak sekali tuh. Sisi kono dhek nyolong, ana seorang ndeleng dhek bareng arep nyolong, ceklik arep nyolong motor rasido, Allah melihat saya, gak jadi ngidul. Ono pintu omah buka, ono HP ngletak, arep jupuk ora sido. Gusti Allah. Akhirnya santri ini kapok balik ke kiai. Saya santri, ternyata saya tidak bisa menghindari pesan kiai. Walaupun orang tidak melihat saya, Allah melihat kita. Ada ihsan begitu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak hormati, pendidikan anak ini tanggung jawab orang tua. Monggo kulu mauladin yuladun ala fitrah. Yang membuat Majusi, Yahudi, Nasrani adalah orang tuanya. Ini pendidikan anak. Tugas orang tua sederhana, memberikan nama yang baik, pendidikan yang baik, menikahkan kalau sudah masanya. Pendidikan tanggung jawab siapa? Orang tua, guru, pemerintah, lingkungan. Jadi tanggung jawab bersama. Ora dhewe, pemerintah mencerdaskan, guru di sekolah, orang tua di rumah guru pertama. Maka tadi kan bersama menjadi generasi yang unggul dan tangguh. Lingkungan. Nah, ya terakhir saya akan menyampaikan menyiapkan generasi udah. Nah ini aja terakhir kedudukan anak dalam Islam. Saya banter aja ya. Satu, anak adalah amanah dari Allah. Ini yang pertama. Amanah dari Allah. Ad-Dzariyat 56. Ini biar ditulis karena bu guru TK harus laporan ini. Ya, anak adalah amanah dari Allah. Ini kedudukan anak dalam Islam harus kita pahami. Ini surat Az-Zariyat 56, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah ucapan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi nek dua anak dilatih ibadah, Pak, tetap ini tanggung jawab yang pertama ini, Pak. Nah, sebagai orang tua agar generasi tangguh dilatih ibadah. Yang kedua, anak itu anugerah dan nikmat dari Allah, Bu. Wis tahun-tahun nanti anak kan jo mikir tuh, Pak. Yang takon beberapa pengantin baru ki wis dorong tahun 3 tahun ra do ndi anak. Ono sing komentar, dhek urung kuat diamane Gusti Allah di anak itu tibur. Jadi di anak dhek sih kerepotan itu. Banyak loh yang 1-2 tahun belum punya. Ini jadi sesuai kan Allah menguji sesuai kemampuannya. Ternyata rumahmu ya delale urung di putra itu bisa. Ya, belum rezekinya ya. Padahal anak itu anugerah dan nikmat dari Allah. Ini surat Asy-Syura 49-50. Yang ketiga, anak juga jadi ujian, Bu. Ujian dan cobaan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wala auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan atau ujian. Di sisi Allah pahala yang At-Taghabun 15. Jadi ujian ini wujudnya gini, Bu. Anak bisa menjadi kurota ayun pun ujian. Bisa menyejukkan mata akhirnya kan diumuk-umuke, wah anake nyong ngono apikane pol gitu. Ya ora kuat di kurota ayun. Tapi ada anak yang adu mubin, musuh yang nyata bagi orang tuanya. Dan ada lagi anak yang menjadi hiasan, Pak. Nggo pameran rono rene atau menjadi komoditif. Wah, anaknya mau jadi artis neng panggung ya. Alor itu ziyadah itu namanya. Jadi hiasan itu ujian. Hiasan, kurota ayun, musuh semuanya ujian itu, Pak. Tapi harapan kita yang Rabbana hablana min azwajina ya wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna muttaqin, itu harapan kita, tapi itu juga bisa menjadi ujian. Arwah menyejukkan dan sebagainya ini bisa menjadi ujian. Oke, yang keempat, penerus garis keturunan. Penerus garis keturunan Al-Baqarah 133. Jadi anak merupakan keturunan dari orang tua, kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk mendidik anak-anak dengan baik. Penerus garis keturunan, Pak, itu. Jadi kita ada proses ya di sini Al-Baqarah 133. Kemudian yang kelima, enggak wani ngliwati tadi janjiane kan 9:15. Nah, kurang semenit. Nah, ampun ningati kula menehi janji lho, Bu, 9:15 mawon. Oke, yang kelima, pelestari pahala orang tua, Bu. Anak itu pelestari pahala orang tua. Ini sebuah hadis riwayat Muslim. Ini sangat populer hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini qala idza matal insa in qata'a amaluhu ila min salasin
Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw walidin sholihin yad'ulah. Ini sudah populer. Jadi anak itu pelestari pahala orang tua. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia matal insan meninggal dunia, wong mati lah gamangane, maka terputuslah segala amalnya. Ingqata'a amaluhu, amale terputus kecuali ila min salasin 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Hadis Muslim. Ini adalah merupakan pahala mengalir, Bu. Ini kita berharap oleh ibu-ibu guru TK ini jenengan sedang menanam ilmu yang manfaat, Bu. Mengajari anak makan tangan kanan. Leres mboten niku? Mengajari makan tidak berdiri. Kuwi nek bocah nggateke tenan. Bocah TK, SD, SMP tekan perguruan tinggi kelingan nasihate bu guru TK hari ini. Wah, jenengan delalai kok sedo bisa mengalir dari anak didik. Semua mau mati sih, Buan. Ya termasuk saya mungkin dulu guru ya. Hanya mengajarkan, "Dik, nek mami nganggo tangan kanan, jangan berdiri gitu ya." Kok bocah menerima dengan baik terus mengesan di otak mereka, diamalkan. Itu akan menjadi pelestari amal. Baik orang tua maupun gurunya, Bu. Orang tua iya guru. Orang tua di sekolah ya panjenengan, Bapak Ibu guru. Kalau orang tua di rumah ya yang utama. Kemudian mendoakan, ini minimalis ya, sudah sering saya katakan. Tafsir hadis ini yang namanya sedekah jariah itu adalah pilar ekonomi, ilmu yang manfaat itu sekarang teknologi, anak mendoakan orang tua SDM. SDM, Pak. Jadi SDM tidak sekedar mendoakan itu minimalis. Doanya gimana? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimalis. Tapi asli nih anak soleh itu anak yang menjadi kader bangsa, Muhammadiyah dan bangsa. Yang bisa duduk di mana-mana dengan ilmunya. Itu ya. Jadi kemanapun dari bu guru, jadi insinyur, dari dokter, kembalilah ke Muhammadiyah, kepala Islam. Ini namanya SDM yang unggul ya dan tangguh. Harapan kita begitu. Oke, yang terakhir, yang keenam, anak itu makhluk independen, Bu. Nah, apa independen ya, Mbak? Berdiri sendiri. Wah, iso ngadeg dhewe, Pak. Mandiri. Makan sendiri ya? Bisa mandiri. Bu guru TK kan sering ngajari, ayo mandiri gitu kan. Nah, itu. Ini terima kasih nih Aisyah ngirim guru-guru TK ini nulis rajin. Jadi gini, Bu, anak adalah ciptaan Allah yang memiliki takdirnya sendiri. Ini. Ia berdiri sendiri terlepas dari paksaan dari individu lain termasuk orang tuanya. Setiap manusia yang lahir di dunia itu akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 39. Surat 39 ayat 4. Sampai artinya aja ya. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah ini. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi kepepeti wong tua wis ngarahke, wis ngene, kok bocah ngambil jalan lain dengan profesi mereka. Udah biarin aja. Kalau pendidikan di lain tempat itu nek bocah 18 tahun wis dipisah, Pak. Kemarin Pak Dahlan Rais yang bilang juga. Pak Dahlan itu pernah kunjungan ke Eropa. Ketika ada seorang profesor itu punya rumah besar, ya Pak, punya rumah besar, anaknya pinter-pinter mung telu. Sing lurus nyambut gawe kabeh, ya mesti sudah keluar dari rumah itu. Yang ketiga itu umur 19 tahun. Tapi dhewe wis misah saka wong tuane padahal lumayan nganggur, Pak. Dhewe kontrak omah ning seberang jalan itu loh. Nah, kemudian Pak Dahlan kaget itu. Loh Pak, ini rumah nganggur di rumah, kenapa anaknya enggak tidur di rumah aja? Padahal halamannya luas, rumahnya gede, ini di luar sana. Apa jawabnya profesor ini? Dia malah marah-marah. Pendidikan di sini tuh beda, Pak. Anak kalau sudah balik harus pisah dengan orang tuanya. Kaya dhewe ya mbukan 18 wis nguliahke to, Bu. Pisah mboten? Pisah. Ya wis harus keluar kota to, Pak. Oh, kena latihan urip dhewek gitu. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan ini kita sampai balik, Pak, orang tua itu. Kalau anak kebetulan itu sudah punya independen sendiri. Oh, kadang-kadang ini kok.
Bapaknya matematika, ibu fisika, anaknya juga kimia Bu. Wah tampil beda, ora gelem padha. Nah itu contoh begitu. Anaknya, bapaknya dokter, bapaknya guru, anaknya juga ekonomi ya Pak. Dan Pak Bambang itu, Masya Allah. Melu bapaknya mbokne ya independen itu sendiri. Udah sepenting dia masih tetap sholat, rajin sedekah, dia masih berpegang Islam. Bermacam-macam malah seneng Bu. Nek Bali warna-warni gitu. Ceritane warna-warna, sementing ora umu-umuan nih lho. Nek umu-umuan lah itu jadi tidak baik. Jangan sombong di antara mereka. Begitu saya kira hormati 6 poin ini mudah-mudahan Bapak Ibu guru termasuk saya dalam mengantarkan anak ini ora usah stres-stres amat. Saya sudah selesai semua Pak. Tapi garis-garis hidupnya dewe-dewe gitu. Ora mesti jadi Pak guru Bu guru enggak. Nah, mungkin di bidang-bidang lain yang penting tetap menjaga akidah gitu. Bagaimana imannya kuat, kemudian bersosial bagus dan bisa hidup dalam mengembang agama, nusa dan bangsa itu. Nggih, saya kira demikian. Wah, pujul 20 ini ngapunten, semoga bermanfaat. Nggih, enggak ada terjawab ya. Saya jangan absen saya. Yang absen Mas Boim saya ini. Mas Boim saja nanti yang absen nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi kesepakatan mulai ini jam 8.15 saya sampai 9.20 ini. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat tahun baru ya Bu. Mudah-mudahan panjang yuswa, tambah umur, banyak amal. Ini anak-anak panti yang liburan juga harus di rumah tetap seperti di panti ya, tetap tadarus. Kemudian yang lainnya monggo tambah umur, ya tambah rezeki, mudah-mudahan tambah iman, amal soleh dan dekat dengan Allah Ta'ala. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Nasrul minallah wa fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah senal jazak kepada Ustadz Yakin yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Semoga dapat kita aplikasikan bersama ya kepada keluarga kita di rumah masing-masing tentunya. Acara berikutnya penutup, tapi sebelum menutup disuruh absen dulu. Dari mana dulu yang hadir nih, moga saya legowo saja. SD Al Azkia dulu, tuan rumah 20. Dari SD Sudagaran. Oh, bukan jadwali. Apa harus ada, Pak? Oh ya, ini setengah, Pak, enggak ada. TK Aba 1, Aba 2, Aba 3, libur Aba 3. Oh, apa enggak jadwal Aba 3? Oh, jadwal. Aba 4. Oh, Aba 5. Oh, Aba 5. Aba 6. Aba 7. Aba 6 paling banyak ini, Bu. Mohon maaf ini ya. Oh, jadwalnya sama Aba 1 berarti jadwalnya. Oh, jadwalnya Aba 6 toh. Terus Ranting Aisyah, Wonosobo Barat, Wonosobo Timur. Oh iya. Argopeni. Masya Allah. Ada lagi? Tawangsari. Oh, Tawangsari yang ngerangkap. Terus Sidojoyo. Oh, ada tadi kayaknya ada. Ranting-ranting Muhammadiyah. Wonosobo Utara. Wonosobo Pak. Wonosobo Timur ada. Sidojoyo ada, Argopeni ada. Masya Allah sudah Pancur Wening, Masya Allah sudah komplit nih Pak. Wonosobo Barat. Oke. Alhamdulillah, walaupun satu-satu besok dibawa satu RT nggih. Langsung aja kita menginjak acara berikutnya, acara penutupan. Marilah bersama-sama kita membaca hamdalah bersama doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.